Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu peserta pelatihan menulis yang budiman, dan selamat berjumpa pada kegiatan kelas daring menulis untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Tema pelatihan kita ini adalah hashtag di rumah aja, hashtag hasilkan karya. Dan output pelatihan adalah menghasilkan buku dari perangkat pembelajaran dari Bapak Ibu semua. Tetapi sebelumnya, mari kita sejenak merenungkan kondisi negara kita saat ini dan dunia pada umumnya, di mana semua masih dibayang-bayangi ketakutan akan munculnya mikroorganisme baru yang bernama COVID-19 atau dengan banyak nama lain yang menyerupainya. Saat kita merenung akan timbul pikiran, siapakah kita di era COVID-19 ini? Menurut analisa yang diterjemahkan oleh Anastasia Ediati, ada 3 zona sikap manusia yang terbentuk sebagai akibat adanya pandemi corona ini. Zona pertama adalah ketakutan. Nah, di zona ini manusia akan mudah marah, sering mengeluh, menyebarkan rasa takut dan marahnya, serta membeli stok masker obat dan lain-lain yang berlebihan. Hal ini sebagai wujud dari zona ketakutan yang terbentuk di dirinya. Kemudian zona yang kedua adalah zona belajar. Pada zona ini, manusia mulai menerima kenyataan, mulai mengenal emosi diri sendiri, berhenti membaca berita yang membuat cemas, berhenti belanja berlebihan, menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak, serta menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Lalu zona ketiga adalah bertumbuh. Di zona ini manusia akan mulai memikirkan orang lain, lalu bagaimana membantunya, kemudian menggunakan bakat atau kemampuannya untuk mereka yang membutuhkan. Hidup di saat ini untuk fokus pada masa depan, lalu berterima kasih dan mengapresiasi orang lain, serta menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Nah, saat ini, setelah hampir 3 bulan wabah corona melanda, di manakah kuadran kita? Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk optimis, menatap masa depan. Sudah cukup waktu untuk kita ketakutan dan belajar. Saat ini, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah terpancar dari sikap bertumbuh. Pemilihan hashtag di rumah aja, hashtag hasilkan karya bukannya tanpa alasan, melainkan ingin memompa semangat kita semua, yaitu para pendidik dan tenaga kependidikan, untuk senantiasa menjaga semangat berbuat kebaikan lewat bidang yang kita pahami dan geluti sehari-hari. So, selamat menikmati dan mengikuti pelatihan. Semoga niat baik serta donasi Bapak Ibu sekalian untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanggulangan wabah corona dapat memperlancar rezeki dan kebahagiaan bagi Bapak Ibu sekeluarga. Baik Bapak Ibu sekalian, materi pertama kita adalah writer's block. Pernahkah Anda saat mulai mencoba menulis tiba-tiba terhenti, seperti kehilangan ide atau gagasan? Dan saat akan memulainya lagi, ide yang diharapkan tak kunjung tiba. Lalu akhirnya jadilah tulisan sepotong demi sepotong menjadi spam di laptop atau notebook kita. Hal yang menghambat kita dalam menulis disebut juga writer's block. Hal ini lumrah terjadi karena manusia memang harus melatih kemampuannya dalam suatu hal agar dapat mahir. Sehingga timbullah istilah practice make perfect, yang berarti bahwa jika kita menemui hambatan, maka kita jangan menyerah pada hambatan itu. Kita harus terus berlatih mencari solusi sebagaimana kita mencari obat agar dapat sembuh dari penyakit yang kita derita. Nah, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut atau dari pemecahan masalah, kita harus dapat mengidentifikasi dulu apa kesulitan itu. Umumnya, writer's block meliputi beberapa hal seputar 1. Topik apa, 2. Mulai dari mana, dan 3. Tertarik tapi kurang memahami. Topik apa? Para penulis umumnya akan kebingungan dalam menentukan topik apa yang akan ditulis.
Nah, untuk mengurangi kebingungan itu, kita dapat memulai dari hal-hal yang kita minati, karena minat akan berperan besar dalam keberlanjutan menulis. Upayakan minat itu kita hubungkan dengan kondisi yang sedang update saat ini, sehingga orang akan merasa tertarik membacanya karena tidak ketinggalan zaman. Oh iya, ini khusus ya untuk menulis artikel populer, karena artikel berhubungan erat dengan situasi dan kondisi yang sedang berlaku saat ini. Sementara untuk jenis tulisan lain, kita bisa pilih topik sesuai kesukaan kita. Kemudian kita harus memiliki target untuk dapat menuntaskan topik yang sudah kita mulai. Berikutnya, mulai dari mana? Pertanyaan mulai dari mana adalah kendala terbesar dalam menulis. Umumnya, seseorang menemui kendala seperti ini karena dihantui oleh perasaan tidak percaya diri serta khawatir akan penilaian orang lain. Karena itu, cara terbaik untuk menghilangkan kendala terbesar ini adalah segera menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita, lalu segera menguraikan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan tanpa memikirkan dulu pendapat orang lain. Karena setelah kita selesai menuliskan gagasan kita, akan ada banyak waktu bagi kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki tulisan sebelum akhirnya kita berani mempublikasikannya. Jikalaupun nanti ada kritikan untuk hasil tulisan itu, maka berbesar hatilah. Karena saat itu merupakan jalan bagi kita untuk dapat membuat karya yang lebih bagus lagi. Berikutnya adalah tertarik tapi kurang memahami materi. Nah, kalau ini masalahnya, maka tidak ada jalan lain. Kita harus banyak membaca dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan hal itu. Berdasarkan penelitian, orang yang suka menulis akan lebih cerdas daripada orang kebanyakan. Banyak alasan untuk menguatkan teori ini, tetapi yang tidak bisa ditampik lagi adalah kenyataan bahwa seorang penulis harus lebih banyak memahami materi untuk memahami konten tulisannya. Dan hal ini bisa didapat dengan banyak membaca. Nah, kegiatan membaca inilah yang membuat peluang bagi seorang penulis untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dan kecerdasan. Jadi, ayo semangat mengusir writer's block di diri kita dengan menemukan solusi yang tepat.